Dan silahkan keluar dari kamar mandi atau toilet. Atau jika mau terus berwudu, silahkan berwudu ya. Seperti itu, cukup. Dan kita terhindar dari najis air kencing. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat, apa kabar? Apakah ada di antara Anda yang mengalami gangguan was-was dari najis air kencing saat buang air kecil atau BAK? Ada? Wah, banyak. Nah, jika seperti itu, maka insya Allah di video ini saya akan mengulas tentang bagaimana cara mengatasi gangguan was-was dari najis air kencing saat buang air kecil atau BAK. Nah, bagi Anda yang mengalaminya, maka senantiasa usahakan selalu menyediakan tisu kering. Ingat ya, tisu kering. Di rumah Anda atau di kamar mandi atau kamar kecil, apapun itu namanya lah ya, yang Anda miliki. Atau jika akan bepergian, sediakan di saku baju atau saku celana atau di tas tisu tersebut. Nah, gunanya tisu kering ini adalah sebagai pengganti batu untuk beristinja. Karena tisu kering ini mungkin lebih praktis ya, lebih murah dibandingkan dengan batu atau kayu atau apapun itu ya yang bisa menggantikan batu untuk beristinja. Dan juga bagus untuk menyerap air. Jadi kalau licin kan tidak boleh digunakan untuk beristinja ya. Kalau tisu bagus itu untuk menyerap airnya. Nah, bagaimanakah cara pengaplikasian atau penggunaan tisunya? Jadi pada saat sahabat ada keperluan untuk buang air kecil ke kamar mandi atau toilet atau apapun itu namanya, maka sahabat ambil tisu dari kotak atau dari bungkusnya. Kan biasanya seperti ini ya, lembarannya. Nah, meskipun terlihat satu lembar, ini umumnya ini terdiri dari 2 lembar yang dirangkapkan. Jadi lumayan tebal. Nah, untuk memudahkan penggunaan dan juga untuk meminimalisir dari najis terkena kepada tangan kita, maka tisunya dilipat-lipat seperti ini. Dilipat secukupnya. Kalau laki-laki seukuran ini sudah cukup, dan untuk digunakan juga ini sudah mudah dan lebih menjaga dari najis ya. Nah, yang perlu dicatat atau diingat adalah bahwa selain harus suci dan beberapa syarat lainnya, untuk beristinja itu harus dengan 3 batu. Namun bisa menggunakan 1 batu, tapi dengan memakai 3 sisi yang berbeda dari batu tersebut. Demikian juga dengan benda lainnya yang bisa digunakan untuk beristinja sebagai pengganti batu, termasuk juga dengan tisu. Nah, tisu pun harus menggunakan 3 lembar tisu. Namun bisa hanya menggunakan 1 lembar tisu, tapi dengan memakai 3 sisi yang berbeda dari tisu tersebut. Nah, jadi nanti seperti ini nih. Nah, ini sisi yang pertama, ini sisi kedua, ini sisi yang ketiga. Nah, seperti itu. Jadi nanti dengan dilipat-lipat seperti ini ya akan lebih memudahkan ya, dan bisa cukup dengan 1 tisu aja untuk 1 kali beristinja. Karena dengan 1 tisu bisa digunakan untuk 3 kali usapan. Seperti itu. Nah, untuk pergi ke kamar mandi karena ingin buang air kecil, maka jangan lupa tisunya dibawa.
Atau kalau ada di kamar mandi, ya tinggal gunakan yang di kamar mandi ya. Lalu seperti juga yang biasa sahabat lakukan dan yang sesuai sunnah, maka bacalah doanya terlebih dahulu. Doa untuk masuk ke kamar mandi atau ke toilet. Supaya nanti Allah menghindarkan kita dari godaan atau waswas setan laki-laki dan setan perempuan. Dari hayalan-hayalan yang tidak berguna, dari najis dan kotoran, dan sebagainya yang negatif. Nah, kemudian masuklah dengan melangkahkan kaki kiri terlebih dahulu. Lalu setelah di dalam dan pintu ditutup rapat, maka tanggalkanlah pakaian bawah, apakah itu sarung atau celana dan yang lainnya. Bisa hanya dilipat misalnya atau diposisikan sedemikian rupa. Yang penting nanti tidak mengganggu kelancaran buang air kecil yang kita lakukan. Nah, kemudian saat di atas kloset, usahakan tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Lalu berjongkoklah dan usahakan juga berjongkok dengan menghadap ke arah bagian belakang dari kloset jongkok. Nah, fungsinya atau maksudnya adalah dengan kita menghadap ke bagian belakang dari kloset jongkok, nanti kita bisa mengarahkan pancaran air kencing yang kita keluarkan ke bagian sisi atas sedikit dari lubang kloset jongkok tersebut. Nah, biasanya dengan cara seperti ini, nanti pantulan air kencingnya tidak kembali ke arah kita. Jadi kita bisa terhindar dari pantulan najis air kencing. Seperti itu. Nah, bagi sahabat yang menggunakan kloset duduk, silahkan ya memposisikan diri sedemikian rupa sehingga bisa terhindar juga dari pantulan najis air kencingnya. Cara berjongkoknya juga yang benar adalah dengan menegakkan betis kaki kanan sehingga lutut kanannya berada di atas dan merendahkan betis dan lutut kaki kiri tetapi tidak sampai menyentuh lantai kamar mandi. Nah, untuk telapak kaki kiri dijingjitkan, jadi jari-jarinya dijingjitkan sehingga posisi atas tumitnya nanti bisa terduduki oleh pantat kiri. Kemudian badan bagian atas atau punggungnya dicondongkan. Nah, kegambar gak? Untuk lebih jelasnya supaya melihat bagaimana gambaran jongkoknya, silahkan cari dan tonton video yang menampilkan atau menghadirkan Habib Dr. Mustafa bin Alwi Shahab. Nah, beliau akan mengupas tuntas cara jongkoknya dan juga bagaimana baik itu dari sisi fikih maupun dari sisi kesehatan. Seperti itu. Nah, setelah berjongkok seperti tadi, maka peganglah kemaluan dengan jari tangan kiri. Kemudian saat mengeluarkan air kencing, arahkan pancarannya seperti tadi ke sisi bagian atas sedikit dari lubang kloset supaya tidak memantul air kencingnya, tidak mengarah kembali ke kita. Kemudian jika sudah dirasa selesai, maka berdehem atau berdehemlah dengan cara menarik napas terlebih dahulu. Jadi jangan asal berdehem ya. Jadi seperti inilah kira-kira. Nah, seperti itu. Lalu urutlah kemaluan dari bagian belakang sampai ke depan. Nah, maksudnya untuk apa? Maksudnya adalah dengan melakukan hal-hal seperti tadi, sisa air kencing yang ada di kanung kemih atau di saluran air kencing nanti akan keluar semuanya. Seperti itu ya. Jadi tuntas, tas. Nah, untuk Anda yang perempuan bisa dengan cara menekan atau mengurut sekitar pusar ke bawah ya. Saya juga mohon maaf ya jika ada beberapa cara yang mungkin tidak cocok dengan Anda. Jadi silakan Anda cari ilmunya tentang ada buang air kecil khusus perempuan.
Kemudian usaplah sisa air kencing yang ada di sekitar tempat keluarnya di kemaluan dengan tisu yang telah disiapkan. Karena harus dengan 3 usapan, tidak boleh kurang, maka dengan tisu yang telah disiapkan, usapan yang pertama menggunakan sisi yang ini misalnya. Yang kedua menggunakan sisi yang ini. Nah, kemudian dibalik dan usahakan tidak sampai najisnya terkena ke tangan kita. Nah, setelah dibalik seperti ini, gunakan sisi yang ini. Ini udah 3 usapan ya. Udah selesai. Beristinja dengan tisunya. Namun jika memang masih terlihat jelas dan pasti bahwa di sekitar lubang tempat keluarnya air kencing di kemaluan kita masih ada najisnya, maka nanti dilipat lagi. Nah, jadi karena sunatnya juga dengan bilangan ganjil kembali, maka usap yang keempat kali dengan ini, dengan sisi yang ini. Kemudian yang kelima sisi yang ini. Ya. Jadi jangan khawatir ya, nanti usapan dari sisi yang satu, air kencingnya itu akan tembus ke sisi yang lain. Ya, seperti itu. Kecuali jika memang sahabat telah melihat sendiri, oh bahwa ini tembus nih air kencingnya. Nah, silakan nanti lipatannya ditambah atau nanti menggunakan tisu yang lain ya untuk beristinja seperti itu. Nah, udah selesai ya. Lalu silakan sahabat buang tisu bekasnya ke tempat sampah yang ada di kamar mandi. Nah, tinggal siram klosetnya dengan air, kemudian kita kenakan kembali atau kita benerin lipatan pakaian bawah yang kita kenakan, dan silahkan keluar dari kamar mandi atau toilet. Atau jika mau terus berwudu, silahkan berwudu ya. Seperti itu, cukup. Dan kita terhindar dari najis air kencing. Nah, kecuali jika sahabat ingin lebih afdol, maka tadi setelah selesai dengan tisu, istinjanya ditambah dengan mengalirkan air yang suci dan menyucikan ke sekitar lubang tempat keluarnya air kencing. Dan jangan khawatir bagian tubuh kita yang lain atau pakaian yang kita kenakan teraliri atau terciprati, karena bekas airnya pun tidak dihukumi dengan najis. Seperti itu ya. Nah, paling usahakan sahabat menghindar dari jatuhnya air ke lantai yang ada najisnya, supaya nanti airnya tidak memantul ke badan atau pakaian yang kita kenakan. Seperti itu. Sudah selesai ya. Nah, jadi dengan cara seperti ini, sekali lagi, insya Allah sahabat akan terhindar dari najis air kencing saat buang air kecil. Seperti itu. Nah, semoga video dari saya ini bermanfaat. Bagi sahabat yang ingin berlangganan video-video dari saya, tapi belum subscribe, silakan subscribe dulu ya channel saya ini, supaya nanti insya Allah tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan bila mana video ini dirasa bermanfaat bagi sahabat, silakan di-share juga ya, sehingga sahabat kita yang lain bisa merasakan juga manfaatnya. Juga bagi yang ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar yang telah tersedia di bawah. Baik, insya Allah kita akan berjumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.